Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Tentunya Ustadz harapkan kalian sehat-sehat ya. Hari ini kita memasuki tema 8 ya. Hari ini kita akan belajar tentang tematik muatan matematika, yaitu materi tentang sudut ya. Sudut ini apa saja dan jenis-jenisnya apa saja, lalu apa itu sudut, kita akan bahas pada pertemuan video pembelajaran hari ini. Oke, simak ya videonya ya. Hari ini kita masuk ke materi pada tema 8 muatan matematika KD 3.4, yaitu materi tentang sudut-sudut pada bangun datar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Doa mau belajar, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, materi yang akan Ustadz sampaikan pada hari ini yaitu tentang sudut pada bangun datar. Apa saja sih yang materi yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana sih arti dari pengertian sudut. Lalu yang kedua adalah bagian-bagian sudut, kita akan pelajari. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis sudut. Lalu yang terakhir adalah jenis sudut pada bangun datar. Oke, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian sudut. Yang kedua, siswa dapat memahami bagian-bagian sudut. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis sudut. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis sudut pada bangun datar. Oke, sekarang kita akan pelajari tentang pengertian sudut. Apa itu sudut? Nah, sudut adalah daerah yang terbentuk dari dua garis lurus yang saling berpotongan di satu titik. Ya, jadi kalau garisnya tidak lebih dari dua atau dua garis, atau mungkin hanya satu garis, bukan dikatakan sudut. Ya, sudut terbentuk dari dua garis lurus yang saling berpotongan di satu titik. Jika garis lurusnya walaupun ada dua garis yang lurus tetapi tidak berpotongan, maka bukan dikatakan sudut. Contohnya apa sudut ini? Nah, contoh sudut seperti ini. Nah, siku, ada yang sudut tumpul. Dan nanti akan kita pelajari apa itu jenis-jenis sudutnya. Lalu kita akan pelajari yang kedua adalah bagian-bagian sudut. Oke, misalnya Ustadz mempunyai sebuah sudut. Sudut ini Ustadz beri titik P, titik Q, dan titik R. Maka dapat disimpulkan sudut yang ada di samping itu adalah namanya sudut PQR atau RQP. Ya, nama sudutnya adalah PQR atau RQP. Lalu ada yang namanya kaki sudut. Apa itu kaki sudut?
Kaki sudut adalah dua garis yang membentuk sudut, ya, dua garis yang membentuk sudut. Kira-kira dua garis atau kaki sudutnya yang mana? Oke, benar, kaki sudutnya adalah garis PQ dan garis RQ atau garis QR, ya. Jadi garis PQ dan garis QR dinamakan kaki sudut. Lalu bagian sudut yang kedua adalah ada yang dinamakan titik sudut. Apa itu titik sudut? Titik sudut adalah titik pertemuan antara dua kaki sudut, ya. Jadi pertemuannya di mana tuh titiknya? Sudah pasti dia mengarah ke titik Q. Maka titik Q disebut sebagai titik sudut. Oke. Ini kalian pahami dulu, mana kaki sudut, mana titik sudut. Lalu yang terakhir, bagian yang terakhir adalah daerah. Ini daerah sudut, ya. Yang Ustadz beri tanda lengkung ini adalah yang namanya daerah sudut. Oke, itu adalah bagian-bagian sudut yang harus kalian pahami. Mana itu kaki sudut, mana itu titik sudut, dan mana itu sudut atau daerah sudut. Nah, sekarang alat untuk mengetahui besarnya sudut itu bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan busur derajat, ya, penggaris busur derajat. Nah, pastinya mungkin di rumah kalian memiliki seperti ini ya, penggaris seperti ini ya, setengah lingkaran. Pasti kalian akan bertanya, ini dibuat apa ini ya, kok penggarisnya kok melengkung, kok tidak lurus. Nah, ternyata penggaris tersebut dinamakan penggaris busur derajat. Tujuannya atau manfaatnya dari penggaris itu sebagai alat untuk mengetahui besarnya sudut. Nah, tetapi untuk yang materi hari ini Ustadz tidak menjelaskan cara mengukur sudut, ya. Untuk yang itu akan dipelajari di kelas selanjutnya. Untuk yang hari ini Ustadz hanya menyampaikan jenis-jenis sudutnya saja. Oke, sekarang jenis-jenis sudutnya apa saja? Yang pertama adalah yang dinamakan sudut siku. Oke, apa itu sudut siku? Sudut siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Oke, itu ada titik angka 0 di atas kecil itu 90. Nah, itu dibaca derajat ya. Jadi satuan dari pengukuran sudut itu yaitu bakunya, satuan bakunya adalah derajat, ya. Sudut siku bisa disebut juga dengan sudut yang saling tegak lurus, ya. Jika digambarkan melalui penggaris busur derajat, maka yang dinamakan sudut siku itu seperti ini. Jadi saling tegak lurus. Nah, oke. Sudut siku adalah sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Oke, 90 derajat. Jika digambarkan, biasanya ada simbol pada ujung sudutnya itu atau daerah sudutnya itu. Kalau sudut siku biasanya digambarkan seperti huruf L. Nah, kalau ada tanda seperti itu menandakan bahwa sudut tersebut adalah sudut siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Coba kalian lihat di penggaris busur derajat tersebut. Kalau pas tegak lurus dia mengarah ke angka 90. Oke? Itu adalah jenis sudut yang pertama, yaitu sudut siku. Jenis sudut yang kedua adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kalau dikatakan kurang dari 90 derajat, maka ukuran sudut lancip itu mulai dari angka 0 derajat hingga angka 89 derajat. Jika digambarkan dalam penggaris busur derajat, maka yang dinamakan sudut lancip ini ukurannya harus di bawah angka 90 derajat, yaitu antara angka 0 derajat. Kalau 0 derajat itu tidak punya sudut ya,
dari di atas 0 derajat yaitu sampai 89 derajat ya. Jadi sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jika digambarkan bentuk sudutnya biasanya seperti ini, sudut lancip. Oke, contohnya ujung pensil. Nah, itu kan ujung pensil itu adalah salah satu contoh dari sudut lancip. Oke, ini adalah jenis sudut yang kedua. Lalu jenis sudut yang ketiga yaitu ada yang dinamakan sudut tumpul. Apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Artinya sudut ini ukurannya lebih besar dari 90 derajat. Jika digambarkan dalam bentuk penggaris busur derajat, ukuran dari sudut tumpul adalah mulai dari angka 91 derajat hingga mendekati 180 derajat. Oke, ini yang dinamakan sudut tumpul. Bagaimana bentuk gambarnya? Biasanya sudut tumpul digambarkan seperti ini. Oke, bagaimana bisa membedakan ya tiga sudut tadi ya? Sudut siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Kemudian ada sudut jenis sudut yang keempat, yaitu kita akan mengetahui namanya sudut lurus, atau biasanya dikatakan sebagai sudut yang istimewa. Apa itu istimewanya sudut lurus? Oke, sudut lurus itu apa pengertiannya? Sudut lurus adalah sudut yang besarnya adalah tepat 180 derajat. Biasanya sudut lurus ini bisa dikatakan atau dikenal dengan sudut yang saling berpelurus. Ya, sudut yang saling berpelurus. Mengapa kok sudut yang besarnya 180 derajat dikatakan sudut? Kenapa? Oke, coba kalian lihat pada gambar busur derajat ini. Nah, jadi sudutnya ini adalah berpelurus, lurus. Nah, tetapi tadi dikatakan bahwa sudut itu dibentuk oleh dua garis ya, yang saling berpotongan. Apakah sudut lurus ini berpotongan? Coba kalian lihat gambarnya. Jika Ustadz punya satu garis ya lurus, maka lalu Ustadz punya garis yang lain lurus juga dan saling bertemu, nah berarti kan juga berpotongan, saling bertemu. Jadi yang dimaksud berpotongan ini dua garisnya ini saling bertemu, saling menempel. Nah ya, jadi tidak sampai dia menempel. Jadi yang dinamakan sudut atau garis yang berpotongan yaitu garis yang saling bertemu, menempel. Mengapa dikatakan sudut ini sebagai sudut lurus? Karena berasal dari dua garis yang berbeda, yang sama-sama garisnya itu lurus, horizontal, bertemu akhirnya membentuk sebuah sudut, yaitu sudut 180 derajat, yang dinamakan atau yang disebut dengan sudut lurus atau sudut yang saling berpelurus. Oke, itu adalah jenis-jenis sudut yang harus kalian pahami ya. Yang pertama tadi adalah sudut siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan yang terakhir adalah sudut lurus. Oke, sekarang sudut dan titik sudut pada bangun datar ya. Pada bangun datar terdapat sudut yang jenis dan jumlahnya pastinya berbeda-beda ya. Ustadz katakan sekali lagi, pada sebuah bangun datar kemarin kita sudah pelajari ya, ada persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, dan lain-lainnya. Itu pasti terdapat sebuah sudut, kecuali lingkaran ya, terdapat suatu sudut. Nah, sudut-sudutnya itu jenisnya pasti berbeda. Berbeda jenis juga berbeda dalam jumlah sudutnya. Oke, kita akan identifikasi beberapa bangun datar untuk menemukan sudut-sudut apa saja yang ada pada bangun datar tersebut. Oke, pertama adalah bangun datar persegi dan persegi panjang. Jika kalian amati,
walaupun dua bangun datar ini ukurannya sesuai bentuk ukurannya berbeda ya. Kalau persegi itu keempat sisinya itu sama panjang, begitu juga keempat sudutnya juga sama besar. Kalau persegi panjang hanya mempunyai dua pasang sisi yang saling berhadapan. Keempat sisinya tidak sama, tetapi dia mempunyai dua pasang sisi yang saling berhadapan, dan berhadapan itu sama, hadapannya sama. Nah, kalau kalian lihat bentuk atau jenis sudut pada dua bangun datar ini mempunyai 4 sudut yang sama, yaitu sudut siku. Nah, berapa besarnya sudut siku tadi? Yaitu 90 derajat. Jadi setiap bangun datar persegi maupun persegi panjang mempunyai masing-masing sudut besaran sudut yaitu 90 derajat atau dinamakan sudut siku. Oke. Jadi kalau ditanya bangun datar apa yang seluruh sudutnya adalah siku-siku, yaitu bangun datar persegi dan persegi panjang. Oke, ini adalah bangun datar yang pertama, yaitu persegi dan persegi panjang. Lalu yang kedua, ada bangun datar yang dinamakan segitiga sama kaki. Ya, ini segitiga sama kaki ini maksudnya artinya mempunyai kaki yang sama ya. Bukan bersama kaki ya, bukan segitiga bersama kaki. Tapi maksud dari segitiga sama kaki adalah sebuah bangun datar yang mempunyai ketiga sisi, tetapi dua sisi tegaknya itu sama panjang dan sama besar sudutnya. Itu dinamakan segitiga sama kaki. Biasanya gambar segitiga sama kaki diberi tanda garis dua coretan yang pada sisinya ini. Itu menandakan bahwa sisi miring yang tegak ke atas itu mempunyai ukuran yang sama. Coba perhatikan pada segitiga sama kaki ini. Kira-kira sudutnya sudut apa? Pastinya sudutnya adalah sudut lancip. Ya, dinamakan segitiga pasti dia mempunyai 3 sudut, yaitu sudut lancip. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa segitiga sama kaki salah satu segitiga atau salah satu bangun datar yang mempunyai 3 sudut lancip, yang kesemuanya adalah sudutnya adalah sudut lancip. Ya, sebenarnya banyak, tidak hanya segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang itu juga mempunyai 3 sudut yang lancip. Cuman Ustadz beri contoh satu saja, yaitu segitiga sama kaki ternyata mempunyai 3 sudut, yaitu semuanya ketiga-tiga sudutnya adalah sudut lancip. Oke, paham ya? Jadi tadi bisa mengidentifikasi ya jenis sudutnya ya, dari bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga sama kaki. Lalu bangun datar yang selanjutnya adalah jajar genjang. Nah, jajar genjang ini kalau kalian amati mempunyai 4 sisi. Cuman dia yang membedakan dari persegi panjang yaitu mempunyai 1 pasang sisi miring yang berhadapan. Ya, mempunyai 1 pasang sisi miring yang berhadapan. Nah, kalau kita lihat pasti sudutnya ada 4 ya. Sudutnya ini jumlahnya ada 4 jajar genjang. Tetapi di sini kalian lihat ada beberapa yang unik dari jajar genjang. Ya, yang pertama adalah mempunyai 2 sudut lancip. Ya, Ustadz tandai dengan garis atau garis lengkung merah. Ya, jadi sudut lancipnya pada jajar genjang ini adalah saling berhadapan. Ya, jadi sudut yang saling berhadapan ini merupakan sudut lancip. Lalu yang kedua, dia juga mempunyai 2 sudut tumpul. Ya, sudut tumpul yang Ustadz tandai dengan lengkung warna biru. Juga sama, saling berhadapan. Oke, saling berhadapan. Nah, jadi jajar genjang mempunyai 4 sudut yang mempunyai 2
sudut yang saling berbeda. Ya, jajar genjang adalah salah satu bangun datar yang mempunyai sudut yang saling berbeda. Tadi kalau persegi panjang semua sudutnya sama, segitiga juga sama. Nah, kalau jajar genjang ini ternyata jenis sudutnya berbeda-beda. Ada sudut lancipnya dan ada sudut tumpulnya. Itu ada pada bangun jajar genjang salah satunya. Oke, sudah paham ya? Jadi kalau ditanya bangun datar apa yang mempunyai 4 sudut, di mana 2 sudutnya itu saling berbeda. Nah, yaitu keempat sudutnya, maksudnya ya, keempat sudutnya itu saling berbeda. Yaitu salah satunya adalah bangun jajar genjang, ya, mempunyai 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Oke, sekarang bangun datar selanjutnya. Coba kalian identifikasi. Ini adalah namanya trapesium siku-siku. Sudah tahu ya, kalau trapesium siku-siku pasti salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat karena dikatakan siku-siku atau trapesium siku. Oke, kalau kalian lihat bangun datar pada gambar di samping, yaitu yang bernama trapesium siku-siku, dia mempunyai 4 sudut. Masing-masing, yang pertama mempunyai 2 sudut siku-siku. Oke, ya, karena trapesium siku ya, di mana siku-sikunya ada di situ, karena dia saling tegak lurus. Oke, kalau dia siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Yang kedua, dia juga mempunyai 1 sudut tumpul, ya. Jadi trapesium siku-siku ini di samping dia mempunyai 2 sudut siku-siku atau 2 sudut siku, dia juga mempunyai 1 sudut tumpul. Lalu yang ketiga, dia ternyata juga mempunyai 1 sudut lancip. Jadi bisa dikatakan trapesium ini walaupun mempunyai 4 sudut, ya, tetapi setiap sudut-sudutnya berbeda-beda. Ada yang punya sudut tumpul, ada yang punya sudut lancip, dan ada yang punya sudut siku. Oke, gimana? Sudah paham identifikasi kita pada bangun datar? Jadi yang perlu kalian pahami adalah kalian harus bisa mengenal atau membedakan antara sudut siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut berpelurus. Oke. Gimana kalian sudah menyaksikan video tentang sudut ini? Harapannya Ustadz dari tayangan video tersebut kalian sudah mengetahui apa itu pengertian sudut, apa itu jenis-jenis sudut, dan bentuk-bentuk sudut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Ya, di buku modul kalian buka buku modul kalian tentang materi sudut. Oke. Sekian dari Ustadz, terima kasih yang sudah menyaksikan video tersebut. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.